Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana membuat kurva pada rangkaian penyearah arus tengah gelombang yang menggunakan dioda. Kita bahas tentang dioda dulu. Dioda itu fungsinya adalah memblok arus yang arahnya berlawanan dengan simbol panah dioda. Nah, sebagai contoh ini ada sebuah dioda. Nah, karena dia fungsinya memblok arus yang arahnya berlawanan, berarti dia memblok arus yang ke arah sini. Yang ke kiri berarti dia tidak bisa mengalir, yang ke kanan bisa. Sehingga bila kita kasih suplai arus bolak-balik, maka dia hanya bisa mengalirkan arus sini. Dari yang ini dari kiri ke kanan. Nah, ketika arusnya itu gini, karena dia arusnya bolak-balik, maka dia tidak bisa karena diblok oleh dioda. Sehingga ini dinamakan dengan half wave rectifier, yaitu penyearah setengah gelombang. Ini sumbernya, V inputnya, nanti kita kasih suplai AC, kemudian ini diodanya, nah ini adalah bebannya. Nah, kita akan membuat plot bagaimana tegangan outputnya. Jadi ini adalah V input, V outputnya adalah ini untuk yang beban ini. Beban ini mendapatkan arus berapa, mendapatkan tegangan berapa. Ini adalah bebannya. Nah, kita akan memodelkan suplainya dulu. Suplai V-nya adalah sinusoidal, tetapi yang model teredam. Jadi yang bolak-balik tapi teredam, makin lama makin kecil. Nah, hal itu diperlihatkan dengan pemodelan matematik seperti ini. V input sebagai fungsi dari T adalah 3 kalikan E pangkat minus T per 3 sin Pt volt. Nah, ini kalau kita plotkan dia sinusoidal, tapi karena dia dikalikan eksponen minus, berarti dia akan semakin lama semakin kecil. Nah, untuk ideal yang dioda ideal, maka akan berlaku seperti ini. V outputnya itu akan sama dengan V in ketika V nya itu lebih besar dari 0. Jadi ketika dia lebih besar daripada 0, maka ini V out-nya juga lebih besar daripada 0. Sama persis. V out-nya akan sama dengan V in ketika V nya itu lebih besar daripada 0. Nah, ketika Vs-nya itu 0 atau kurang dari 0, maka ketika Vs-nya adalah kurang dari 0, berarti dia arahnya seperti ini. Nah, ini kan diblok, berarti nilainya akan 0. Ketika V-nya 0, kemudian kurang dari 0 artinya dia terbalik gini arah arusnya, maka dia akan diblok. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tidak ada arus sehingga V out-nya itu juga 0. Nah, seperti ini. V out akan sama dengan V in jika V in itu lebih besar daripada 0, dan V out-nya itu akan 0 jika V in-nya, bukan Vs ini, V in, jika V in-nya itu kurang atau sama dengan 0. Saya ganti ini V in. Nah, pertanyaannya, plot kurva V in sebagai fungsi dan waktu sebagai fungsi. Jadi T-nya itu adalah sumbernya adalah T dan sumber tegangannya adalah V in. Yang kedua, gambar juga kurva V out versus T. Untuk T itu 0 sampai dengan 10. Nah, bagaimana cara programnya? Kita bisa buat seperti ini. Kita gunakan looping for loop, dan juga kita gunakan conditional statement if. Nah, kita buat dulu array T, yaitu dari 0 sampai 10. Ini kita buat dengan spasi 0,01 supaya nanti kurvanya lembut. Kemudian kita hitung V-in-nya dulu, V-in-nya yaitu 3 kali eksponen pangkat 3 kali E pangkat minus T per 3 kalikan sin Pt. Nah, ingat kita gunakan perkalian elemen per elemen karena hasil dari ini adalah array, ini juga array, berarti kita gunakan titik kali supaya nanti hasilnya adalah perkalian elemen per elemen, bukan perkalian matrik. Nah, kemudian for K sama dengan 1 sampai jumlah dari T-nya, yaitu 1 sampai data terakhirnya.
misalkan T-nya itu 1001 elemen, maka ini yang terakhir nanti juga akan 1001 elemen karena dia akan menghitung sebagai fungsi dari T. Jadi for K satu sama dengan panjang dari T, jumlah elemen dari T. Kemudian kita gunakan conditional statement if jika Vin elemen K kurang dari sama dengan 0, maka Vout-nya adalah 0. Vout K adalah 0. Nah, kalau tidak berarti Vout-nya adalah V sama dengan Vin. Nah, jadi ini di loop, ini adalah proses ini adalah membuat perhitungan Vout. Sebagai contoh, kalau K-nya 1, maka Vin elemen 1 dicek apakah kurang dari sama dengan 0. Jika iya, berarti kita akan menghitung Vout elemen 1 sama dengan 0. Nah, terus kalau ini terpenuhi berarti nanti akan melanjutkan ke K yang kedua. V input K kedua, V input elemen kedua dicek di sini, V in elemen kedua apakah kurang dari sama dengan 0. Misalkan dia salah, maka nanti akan menuju ke yang else-nya, yaitu Vout adalah sama dengan Vin. Begitu seterusnya sampai K itu adalah elemen terakhir dari Vin, karena ini adalah length T, atau length Vin juga sama aja. Nah, setelah kita bisa mengetahui Vout-nya, kita tinggal plot, yaitu T, Vin, kemudian T, Vout. Jadi nanti kita gunakan overlay plotting yang kita membuat dua kurva dalam satu gambar. Nah, kita cek dulu VI-nya itu benarkah apakah benar dia merupakan kurva sinusoidal. Kita evaluasi dulu, kemudian kita plot. Ini adalah plot VI-nya. Apakah benar ini merupakan sinusoidal, kita lihat. Sorry, T. Nah, ini benar. Dia merupakan sinusoidal. 1, 2, 3, 4, ada 5. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5 gelombang. Karena 2P. Sin P, 5 gelombang. Kemudian kita lakukan perhitungan ini. Kita run lagi. Ini kita plot Vin, T Vout. Kita kasih grid. Nah, kita coba yang ini, kita digabung. Coba kalau kita plotnya yang Vout-nya aja. Yang kita plot Vout-nya. Nah, ini menjadi setengah gelombang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau digabung dia akan kelihatan berimpit dengan yang VI-nya. Nah, ini akan berimpit. Nah, itu untuk yang kondisi dioda ideal. Nah, sekarang kita bahas bagaimana yang mendekati sebenarnya. Ya, untuk mendekati kondisi sebenarnya kita bisa gunakan model offset dioda, dimana dioda di depannya dioda kita tambahkan power supply itu sebesar 0,6 volt. Nah, di Vin ada dioda, anggap aja dioda tidak ada voltage dropnya, tetapi voltage dropnya itu kita simbolkan atau kita modelkan dengan sebuah baterai dengan tegangan 0,6 volt. Nah, sesuai dengan konsep Kirchhoff voltage law, berarti Vin yang kesini ini positif negatif, ini ketemu positif, berarti dia mengurangi Vin dikurangi ini 0,6 volt, Vd dikurangi dengan Vout sama dengan 0, berarti Vout-nya itu adalah Vin dikurangi Vd. Nah, sedangkan Vd-nya itu adalah 0,6, sehingga Vout-nya itu adalah Vin dikurangi 0,6. Nah, dengan demikian persamaan untuk Vout-nya itu adalah Vin dikurangi 0,6 volt jika Vin itu lebih besar daripada 0,6. Karena kalau V-nya itu kurang dari 0,6, dia akan dilawan oleh ini, belum bisa menembus yang ini. Nah, ketika V-nya itu lebih besar daripada 0, maka arus akan bisa mengalir. Nah, bagaimana kalau kurang dari 0,6? Ketika kurang dari 0,6 maka dia akan 0 karena tidak bisa menembus
0,6 nih. Apalagi dia kalau negatif berarti ke sini dia diblok oleh dioda. Nah, untuk kasus yang ini model offset dioda kita bisa modifikasi. Jadi ketika kurang dari sama dengan 0,6 gini, maka VO-nya adalah 0, dan ketika lebih besar daripada 0,6 maka VO-nya itu adalah Vin dikurangi 0,6. Demikian kalau kita plot, kita close dulu. Nah, seperti ini. Jadi yang hijau ini adalah yang outputnya, yang biru itu adalah inputnya. Ini tegangan outputnya seperti ini karena dikurangi dengan 0,6 tadi. 0,6 sekitar 0,5, 0,6 seperti sini. Kalau kita hanya plotkan outputnya, kita lihat nah inilah outputnya, hanya terlihat 3 puncak. Oke, demikian tentang penggunaan looping dan penggunaan conditional statement if untuk menyelesaikan sirkuit listrik. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video setelah ini.